Di pusat kota Surakarta berdiri sebuah bangunan kolonial yang langsung mencuri perhatian. Tampak tua tapi terawat dan punya daya tarik yang membuat orang ingin mendekat. Dari luar banyak cerita, begitu pintu terbuka, suasana seakan mengajak kita masuk ke perjalanan panjang sejarah pers Indonesia. Halo teman-teman, bareng aku Hamza. Kali ini kita akan jelajahi pers Indonesia, yaitu di Monumen Pers Nasional Solo. Sambil jalan di antara mesin ketik kuno, kita akan mencoba membaca bagaimana kabar dan informasi itu dirangkai dari masa ke masa, gitu ya. Yuk, kita terus. Di area pameran pula, pengunjung bisa menemukan berbagai macam koleksi menarik, seperti mesin cetak kuno, kamera, hingga koran majalah yang usianya udah puluhan tahun. Setiap koleksi menggambarkan bagaimana pers bekerja dan bertahan dalam kondisi yang tidak semudah sekarang. Tak jauh dari ruangan pameran, ada perpustakaan Monumen Pers. Ruangannya tenang, dengan rak-rak berisi buku, arsip, majalah lama. Banyak pengunjung betah berlama-lama di sini, menikmati suasana membaca yang hangat dan membawa suasana nostalgia. Monumen Pers itu kalau menurut kita sih perannya sangat signifikan ya dalam konteks sejarah nasional, terutama di dua hal. Yang pertama itu kita sebagai bahasa itu titik nol sejarah pers Indonesia. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kita di gedung ini tempatnya seluruh wartawan dari seluruh Indonesia itu berkumpul untuk pertama kali setelah kemerdekaan. Pada tanggal 9 Februari 1946. Dari pertemuan itu kemudian dia menghasilkan sebuah keputusan. Keputusan itu adalah pendirian dari Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Nah, jadi kayak kita menjadi semacam saksi bisu ya tentang perjuangan wartawan waktu era kemerdekaan. Itu. Nah, yang kedua kita juga sebagai medium pengingat karena kita kan museum kan, dan juga kita menyimpan banyak koleksi-koleksi pers bersejarah, terutama koleksi pers yang berhubungan sama sejarah nasional Indonesia dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Dan yang kita simpan itu karena kita udah nyimpan dari sejak zaman kolonial, jadi kita teman-teman atau orang lain tuh bisa melihat sejarah pers Indonesia ya lewat koleksi-koleksi yang kita punya. Jadi menurut kita sih poin kita itu sangat signifikan ya dalam konteks sejarah pers nasional seperti itu. Nabila itu tertarik mengunjungi Monumen Pers Nasional Solo ini. Karena dari aku pribadi, sekalian ini lagi libur, dan dari aku pribadi juga agak lumayan tertarik sama jurnalistik. Terus di sini kan aku juga jadi mengenal sejarah tentang pers, terus industri pers yang ada di Indonesia. Ya, lebih itu sih intinya itu. Oke, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Baik teman-teman, selesai sudah perjalanan kita di Monumen Pers Nasional Solo kali ini. Terima kasih udah ikutin kita dari tadi ya. Dan jangan lupa ikuti terus eksplorasi kita selanjutnya. Sampai jumpa.